Halo, dalam video kali ini saya akan membahas tentang PPh satu. Jadi untuk PPh satu badan ini apakah bersifat wajib lapor setiap bulannya meskipun belum ada pembayaran gaji pada setiap bulan. Oke, jadi terkait PPh satu ini teman-teman ya, ini berkaitan dengan laporan biaya gaji yang kita bayarkan ke karyawan atau mungkin biaya yang kita bayarkan kepada orang pribadi ataupun dengan jasa dengan keahlian khusus gitu ya, mungkin seperti konsultan, lawyer dan lain-lain gitu ya. Jadi apakah ini bersifat wajib? Jadi sifatnya adalah wajib ya Bapak Ibu. Namun sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan gambaran sebenarnya wajib pajak badan itu apa sih yang harus mereka laporkan setiap bulannya gitu ya. Jadi kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan itu adalah berkaitan dengan yang pertama tentunya PPh satu itu wajib setiap bulan kita laporkan. Jadi PPh satu ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan tentang pemberian upah gaji, upah karyawan baik ke orang pribadi ataupun ke tenaga ahli gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan PPN. Nah, PPN sendiri ini yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan juga pembelian. Dan PPN ini tentunya khusus untuk perusahaan ya yang sudah ber-PKP. Jadi kalaupun belum PKP itu tidak wajib untuk lapor PPN gitu ya. Jadi PPN memang hanya untuk perusahaan yang sudah PKP. Kemudian kewajiban yang selanjutnya apa? Yaitu berkaitan dengan PPh unifikasi. Nah, PPh unifikasi sendiri itu terdiri dari beberapa PPh yang harus laporkan. Ada PPh 22, ada PPh 23, PPh 4 ayat 2, PPh 26 dan PPh 15. Terkait dengan PPh 22 ini itu adalah berkaitan dengan misalnya kita transaksi dengan bendahara negara, BUMN, kemudian terkait dengan perpajakan ketika kita melakukan pembelian kepada pengepul untuk produk pertanian, kehutanan dan juga perikanan. Kemudian terkait dengan pembelian untuk pajak di kertas dan juga untuk besi gitu ya. Untuk PPh 23 sendiri itu terkait dengan sewa dan juga jasa-jasa ya. Jadi sewa menyewa jasa, misalnya kita menggunakan jasa kepada pihak lain itu kita potong PPh 23. Kemudian ada juga untuk PPh 4 ayat 2 terkait dengan sewa tanah dan bangunan. PPh 26 kita transaksi dengan wajib pajak luar negeri, dan yang terakhir PPh 15 terkait transaksi untuk perkapalan gitu ya. Jadi PPh unifikasi itu mengcover untuk beberapa PPh. Nah, terkait PPh 21 sendiri ya, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah mestinya dilapor setiap masa atau setiap bulan ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah jika tidak terdapat pembayaran gaji maka tidak wajib dilaporkan. Maksudnya bagaimana? Jadi jika perusahaan itu masih dalam tahap awal mulai dan belum ada karyawan yang masuk, itu tidak perlu lapor PPh 21 karena memang tidak ada gaji yang dibayarkan gitu ya. Jadi tidak perlu atau tidak wajib. Nah, ketentuan yang ketiga adalah jika pembayaran di bawah PTKP maka tetap dilaporkan. Jadi kondisinya adalah jika memang benar-benar tidak ada karyawan dan tidak ada upah yang dibayarkan, maka tidak wajib lapor PPh 21. Tetapi apabila ada yang harus dibayarkan gitu ya, entah di atas PTKP ataupun di bawah PTKP ataupun menggunakan jasa keahlian tertentu yang dipotong PPh 21, maka wajib dilaporkan meskipun tidak ada kurang bayar ataupun tidak ada kewajiban pembayaran. Jadi diwajibkan untuk tetap melapor gitu ya. Kemudian yang keempat, bukti potong diterbitkan untuk setiap masa. Jadi setiap bulan harus diterbitkan bukti potong gitu. Jadi kesimpulannya, jika tidak ada gaji yang dibayarkan, maka untuk PPh 21 itu tidak wajib lapor. Itu baik gaji maupun biaya untuk pemotongan PPh 21 lainnya seperti pembayaran pensiun ataupun biaya tenaga ahli gitu ya.
Tapi jika terdapat biaya gaji yang dibayarkan meskipun di bawah PTKP, jadi tetap dilaporkan untuk PPh 21-nya gitu ya. Oke, sekian untuk video penjelasan kali ini. Terima kasih.